Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi faman tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Pertama-tama tentunya kita memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang dengan kemuliaan dan keagungannya segala kenikmatan itu menjadi sempurna. Dialah zat yang tak henti-hentinya, yang tak bosan-bosannya mencurahkan begitu banyak kenikmatannya kepada kita semua, sehingga sampai hari ini kita masih senantiasa diberikan nikmat kesehatan. Di tengah banyaknya orang yang terbaring sakit, kita masih diberikan nikmat kesempatan dalam menuntut ilmu. Di tengah banyaknya orang yang disibukkan dengan urusan-urusan dunia yang lainnya. Dan tiada kalah penting lagi, yaitu kita masih diberikan nikmat keimanan dan nikmat Islam yang masih tertanam di dalam hati-hati kita. Di tengah banyaknya orang yang telah berpaling dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita, qudwah teladan kita, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sosok teladan terbaik. Beliau adalah pemimpin terbaik, guru terbaik, sahabat terbaik, keluarga terbaik, dan apapun yang diperankan oleh beliau, beliau adalah orang yang terbaik. Maka kita sebagai manusia yang mengaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah sepantasnya untuk kita mengidolakan, mencintai, bahkan mencontoh beliau dalam menjalani segala bentuk aktivitas kehidupan kita. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini insyaallah saya akan sedikit menyampaikan tentang perdagangan atau wirausaha dalam perspektif Islam dan juga prinsip-prinsip Nabi Muhammad SAW dalam melakukan perdagangan. Tetapi sebelumnya perkenalkan, nama saya Jamil Hashim, mahasiswa KPI Unismu Makassar dengan nomor induk mahasiswa 1052711022720. Baik teman-teman sekalian, sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang perdagangan dalam perspektif Islam dan juga prinsip-prinsip Nabi Muhammad SAW dalam melakukan perdagangan itu sendiri. Berdagang atau berwirausaha teman-teman sekalian merupakan salah satu pekerjaan yang cukup menguntungkan. Di samping itu, perdagangan atau berwirausaha dapat kita katakan sebagai pekerjaan yang mudah. Namun tidak jarang di balik kemudahan dari berdagang itu muncul benih-benih kejahatan. Demi meraih dan meraup keuntungan yang banyak, segala macam cara pun dilakukan. Padahal keuntungan di dunia tidaklah seberapa jika kita bandingkan dengan keuntungan di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan terkait hal ini, terkait perdagangan yang menguntungkan, yaitu perdagangan yang dilaksanakan atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga harta tersebut dapat digunakan untuk berjihad di jalannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah As-Saff ayat 10 sampai 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, maukah engkau aku tunjukkan suatu perdagangan, suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan engkau dari azab yang pedih, yaitu engkau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan engkau berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu jika engkau mengetahui. Nah, dilihat dari sebab turun atau asbabun nuzul dari Quran surah As-Saff ayat 11, ayat 10 dan 11 teman-teman sekalian, telah memberikan penawaran kepada kita sebagai orang-orang yang beriman tentang amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang lebih afdal daripada mereka berjihad tetapi tidak pernah melakukannya, baik memukul, menusuk maupun membunuh. Andai kata mereka mengetahui, niscaya mereka akan turut serta ikut membagikan harta dan keluarga mereka. Kemudian di ayat 11-nya juga memberikan pelajaran yang berharga bagi kita. Setidaknya ada 3 poin yang dapat kita ambil. Yang pertama, seorang pedagang
ketika menjalankan dagangannya sejatinya ia tetap dalam bingkai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sebagai wirausaha atau sebagai seorang pedagang, termasuk amal soleh jika ia mampu memberikan pelayanan yang terbaik, memberikan produk yang terbaik, dan menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang batil, menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Kemudian yang ketiga, dan saya kira hal ini yang cukup penting untuk kita pahami bersama, bahwasanya perdagangan yang sesungguhnya adalah bagian daripada jihad. Setidaknya seorang pedagang berjihad untuk menghidupi keluarganya. Lewat perdagangannya ia juga mampu menghidupi anak-anak yatim piatu. Pun lewat perdagangannya bisa jadi ia menjadi donatur bagi lembaga-lembaga pendidikan yang lain dan lain sebagainya. Jadi inti dari semua itu adalah bagian daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada sebuah kisah singkat mengenai hal ini, bahwasanya pernah di suatu hari Rasulullah SAW dan para sahabatnya sementara duduk dalam satu majelis. Tiba-tiba ada seorang pemuda yang lewat di depan majelisnya. Kemudian sontak salah seorang sahabat mengatakan, alangkah ruginya pemuda itu. Di sini ada majelis, tetapi dia justru sibuk untuk bekerja. Kemudian Nabi Muhammad SAW merespon hal itu dengan mengatakan, tidak seperti itu cara pandangnya. Sesungguhnya orang yang bekerja untuk menafkahi orang tuanya, atau menafkahi keluarganya, atau menghindarkan diri dari meminta-minta, maka itu adalah bagian daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ibadah bagi dirinya. Sehingga teman-teman sekalian, salah satu bentuk kemuliaan seorang muslim adalah bekerja. Berdagang, berwirausaha adalah bagian daripada pekerjaan. Sehingga sangat jelas dengan apa yang telah kita sampaikan tadi, bahwasanya kita sebagai seorang muslim itu sangat dituntut untuk bekerja dan menghindarkan diri dari sifat malas yang dapat memperbudak diri kita. Lebih lanjut lagi teman-teman sekalian terkait soal prinsip-prinsip Nabi Muhammad SAW dalam melakukan perdagangan. Nah, di umur 12 tahun Nabi Muhammad SAW pertama kali diajak berdagang oleh pamannya Abu Thalib. Dalam berbisnis, dalam berwirausaha ataupun dalam berdagang, Nabi Muhammad SAW senantiasa menunjukkan bahwasanya kita harus berpegang teguh pada kebenaran, kejujuran, keadilan, dan bersikap amanah. Kejujuran Nabi Muhammad SAW dalam melakukan perdagangan dibuktikan dengan perilaku beliau yang tidak pernah menipu pembelinya maupun majikannya. Nabi juga tidak pernah mengurangi timbangan maupun takaran. Beliau juga tidak pernah memberikan janji yang berlebihan, apalagi bersumpah palsu. Sikap jujur dan amanah beliaulah yang membuat pelanggannya tidak berpaling ke pedagang yang lain. Dan hal inilah yang saya kira perlu untuk sama-sama kita teladani, perlu untuk senantiasa kita tumbuhkan di dalam diri kita masing-masing, khususnya sebagai calon-calon pengusaha maupun yang sudah memiliki usaha. Bahwasanya memang prinsip-prinsip Nabi Muhammad SAW dalam berdagang sangat menarik untuk kita pelajari, terutama dari segi permodalan. Beliau bukanlah investor besar, modal utamanya hanyalah amanah. Dan hal itulah yang membuat Rasulullah SAW sukses dalam melakukan perdagangan. Beliau senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan keadilan dalam setiap transaksinya. Rasulullah juga tidak hanya sekadar mencari keuntungan, tetapi juga berusaha melakukan ekspansi bisnisnya untuk membangun kepercayaan kepada orang-orang. Maka kita sebagai manusia yang mengaku umat Rasulullah SAW yang senantiasa berusaha mengikuti jejak langkah dan segala aktivitas beliau, maka dalam hal berwirausaha ataupun berdagang kita juga harus meneladani beliau, yaitu senantiasa menegakkan nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip Nabi Muhammad SAW dalam melakukan perdagangan, yaitu dengan senantiasa bersikap adil, bersikap jujur, bersikap amanah, dan senantiasa berta'awun, yaitu saling membantu dalam hal-hal kebaikan. Baik teman-teman sekalian, demikianlah apa yang sempat saya sampaikan seputar prinsip-prinsip Nabi Muhammad SAW dalam melakukan perdagangan dan juga berdagang ataupun berwirausaha dalam perspektif Islam. Demikian, semoga dapat memberikan manfaat. Syukron wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.